Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mu'tazilah. Pertama, ada pengertiannya. Secara etimologi, Mu'tazilah berasal dari kata iktizal yang artinya menyisihkan atau memisahkan diri. Kaum Mu'tazilah berarti kaum yang menyisihkan diri. Secara terminologi, golongan yang timbul pada masa Utsman bin Affan yang tidak memihak salah satu dari pihak Utsman atau lawannya. Mereka juga golongan yang tidak mau membaiat Utsman ketika diangkat. Itu menurut Ahmad Amin. Golongan yang muncul pada masa Hasan Basri yang dipimpin oleh Wasil bin Atha. Ini menurut Ali Mustafa. Golongan yang menganut free will yang menganggap Ahlus Sunnah dan Khawarij salah. Jadi Mu'tazilah adalah aliran teologi yang muncul pada masa Bani Umayyah berkisar antara 115 sampai 110 Hijriah, dipimpin oleh Wasil bin Atha yang menganut 5 ajaran dasar. Sejarah Mu'tazilah. Kelompok pemuja akal ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad 2 Hijriah, tepat pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah yang bernama Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal. Aliran ini terpengaruh dengan beberapa pemikiran yang ada pada saat itu seperti aliran Jahmiyah, Qadariyah, dan Khawarij. Munculnya Mu'tazilah diawali dengan perselisihan pendapat antara Imam Hasan al-Basri dengan salah seorang peserta khalaqahnya yang bernama Wasil bin Atha dalam masalah perbuatan dosa besar. Perselisihannya tidak selesai dan dilanjutkan dengan menyingkirnya atau memisahnya Wasil bin Atha dari khalaqah Imam Hasan al-Basri. Berikutnya Wasil bin Atha menyebarkan pemikirannya yang bertentangan dengan Imam Hasan al-Basri tersebut kepada siapa saja. Karena gaya bahasanya yang menarik dan selalu mengedepankan logika, sehingga ajarannya nampak logis, maka dalam waktu yang relatif cepat pengikutnya semakin banyak. Pengikutnya ini disebut sebagai golongan Mu'tazilah. Begitu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilakukan oleh partner Dwi Fitri. Selanjutnya, ciri-ciri dari kaum Mu'tazilah ada 4. Yang pertama, akal merupakan hukum tertinggi, baik buruk ditentukan oleh akal. Dan kedua, jika orang Islam berbuat dosa besar dan tidak bertaubat, maka hukumnya adalah dia tidak mukmin dan tidak kafir, namun di antara keduanya. Yang ketiga, bila terjadi perbedaan antara akal dan Al-Quran serta hadis, maka yang diambil adalah ketentuan akal. Yang keempat, Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Yang kemudian prinsip-prinsip dari kaum Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid, yaitu mengingkari atau meniadakan sifat-sifat Allah dengan dalil bahwa menetapkan sifat-sifat tersebut berarti telah menetapkan untuk masing-masing Tuhannya. Dan ini suatu kesyirikan kepada Allah. Oleh karena itu, mereka menamakan diri dengan Ahlut Tauhid atau Al-Munazzihu Lillah, artinya orang-orang yang mensucikan Allah. Mu'tazilah menghususkan ke dalam 4 hal dalam tauhid ini. Yang pertama, menafikan sifat-sifat Allah. Dalam hal ini, Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat pada Allah. Apa yang dipandang orang sebagai sifat bagi Mu'tazilah tidak lain adalah zat Allah itu sendiri. Dalam artian, Allah tidak mempunyai sifat karena yang mempunyai sifat itu adalah makhluk. Jika Tuhan mempunyai sifat berarti ada 2 yang qadim, yaitu zat dan sifat, sedangkan Allah melihat, mendengar itu dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Yang kedua, Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran adalah firman dan tidak qadim, dan perlu diyakini bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Ketiga, Allah tidak dapat dilihat dengan mata, karena Allah adalah zat yang gaib dan tidak mungkin dapat dilihat dengan mata, akan tetapi kita harus meyakininya dengan keyakinan yang pasti. Yang keempat, berbeda dengan makhluknya, mukhalafatuhu lil hawadisi. Dan prinsip yang kedua, al-adi, keyakinan bahwasanya kebaikan itu datang dari Allah, sedangkan kejelekan datang dari makhluk dan di luar kehendak Allah. Oleh karena itu, mereka menamakan diri dengan Ahlul Adi atau Al-Adiliyah.
Prinsip yang ketiga yaitu al-wadu' wal wa'id, bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam al-jannah, dan melaksanakan ancamannya bagi pelaku dosa besar walaupun di bawah syirik agar dimasukkan ke dalam an-nar, kekal abadi di dalamnya. Dan tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihinya, karena inilah mereka disebut dengan wa'idiyah. Yang keempat, manzilah bainal manzilatain, bahwasanya keimanan itu satu dan tidak bertingkat-tingkat, sehingga ketika seseorang melaksanakan dosa besar walaupun di bawah syirik, maka telah keluar dari keimanan, namun tidak kafir di dunia, sehingga berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, antara keimanan dan kekafiran. Kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Di antara kandungan landasan ini ialah wajibnya memberontak terhadap pemerintah muslim yang lazim.